Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang tata nama senyawa hidrokarbon. Langsung saja, yang pertama tata nama senyawa alkana. Senyawa alkana merupakan senyawa hidrokarbon alifatik jenuh. Mengapa disebut alifatik jenuh? Karena senyawa alkana memiliki ikatan tunggal sehingga dapat berikatan dengan lebih banyak atom H. Rumus umumnya adalah CnH2n plus 2. Nah, ini adalah contoh dari senyawa alkana. Ada metana, etana, propana, sampai dekana. Baik, selanjutnya. Aturan tata nama alkana. Sebelumnya, perlu diperhatikan bahwa tata letak penamaan senyawa hidrokarbon itu adalah nomor cabang, strip nama cabang, plus rantai induk. Jadi, antara angka dan huruf itu harus ada pemisah, yaitu strip. Baik, langsung saja. Peraturan yang pertama adalah tentukan rantai induk atau rantai utama. Rantai induk adalah rantai terpanjang yang dilalui banyak cabang. Sebagai contoh, nah ini senyawa alkana. Kita tentukan mana yang menjadi rantai induk. Nah, ini adalah rantai induknya karena merupakan rantai yang paling panjang. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa kalian tidak boleh terpaku kepada rantai yang lurus. Jadi rantai induk tidak selalu lurus, bisa juga berbelok. Yang penting rantainya itu yang paling panjang, ya, itu bisa bertindak sebagai rantai induk. Selanjutnya, tentukan cabang yang berupa alkil. Alkil merupakan alkana yang kehilangan satu atom H dengan rumus umum CnH2n plus 1. Jadi, kalau pada alkana rumus umumnya CnH2n plus 2, kalau pada alkil CnH2n plus 1. Sebagai contoh, CH3 diberi nama metil, C2H5 diberi nama etil, dan seterusnya. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis cabang yang sering terdapat pada senyawa hidrokarbon. Ada metil, etil, propil, isopropil, butil, sekunder butil, dan isobutil. Selanjutnya, prioritas penomoran atom C dimulai dari cabang terdekat dengan ujung rantai C-nya. Jika letak cabang yang jaraknya sama dari kedua ujung rantai, maka dilihat dari banyaknya cabang yang paling dekat dengan ujung rantai C-nya. Sebagai contoh, nah ini kita tentukan dulu rantai induknya. Nah, lalu tentukan letak cabangnya. Bisa dilihat letak cabangnya itu berada di sebelah kanan bawah, sehingga penomoran atom C dimulai dari sebelah kanan bawah, sehingga namanya adalah 3-metil heksana. Angka 3 menunjukkan bahwa cabang metil berada pada atom C nomor 3, lalu heksana itu dari rantai induknya, karena rantai induknya berjumlah 6 atom C, sehingga namanya adalah heksana. Jadi namanya senyawa ini adalah 3-metil heksana. Contoh selanjutnya, nah ini kita tentukan rantai induknya. Baik, lalu dilihat letak cabangnya. Nah, bisa dilihat ya bahwa letak cabang yang paling banyak itu berada di sebelah kiri bawah, sehingga penomoran atom C-nya itu dimulai dari sebelah kiri bawah, sehingga namanya adalah 4-etil 3,6 dimetil oktana. Selanjutnya, peraturan selanjutnya, jika terdapat lebih dari satu cabang yang sama, maka diberi awalan. Contoh, jika ada 2 cabang yang sama, diberi awalan di, jika ada 3 diberi awalan tri, jika ada 4 diberi awalan tetra, dan jika ada 5 diberi awalan penta, dan seterusnya. Sebagai contoh, nah bisa dilihat pada senyawa ini terdapat 2 cabang metil yang sama, sehingga
pada nama senyawanya itu diberi awalan dimetil. Jika terdapat cabang yang berbeda, maka cabang diurutkan sesuai urutan alfabet. Contoh, jika di dalam suatu senyawa ada cabang berupa etil, metil, dan butil, maka yang didahulukan penulisannya itu adalah butil, kemudian etil, lalu metil. Sebagai contoh, nah ini senyawa yang tadi ya. Nah, kita tentukan dulu rantai induknya, lalu tentukan letak cabangnya. Nah, di sini kan ada 3 cabang ya, 2 metil dan 1 etil. Nah, jadi yang didahulukannya itu penulisannya etil dulu, baru metil. Nah, ini nama senyawanya 4-etil 3,6 dimetil oktana. Ibu jelaskan sekali lagi, 4-etil karena cabang etil berada pada atom C nomor 4, lalu 3,6 dimetil karena cabang metil terletak di atom C nomor 3 dan nomor 6. Lalu oktana karena rantai induknya itu C-nya berjumlah 8. Jadi nama senyawa ini adalah 4-etil 3 dimetil oktana. Oh iya, satu lagi, yang didahulukan etil dulu baru dimetil, karena harus sesuai alfabet. Nah, perlu diperhatikan juga, jika terdapat cabang berupa iso, sekunder, atau tersier, maka yang didahulukan sesuai huruf awalnya. Contoh, jika terdapat cabang berupa metil dan isobutil, maka yang didahulukan adalah isobutil, kemudian metil. Selanjutnya, tata nama senyawa alkena. Senyawa alkena merupakan senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh dan terdapat ikatan rangkap 2. Mengapa disebut alifatik tak jenuh? Karena terdapat ikatan rangkap, dan pada alkena jumlah ikatan rangkapnya adalah rangkap 2 dengan rumus umum CnH2n. Nah, ini adalah contoh dari senyawa alkena. Selanjutnya, aturan tata nama senyawa alkena. Untuk peraturannya, sebagian besar sama dengan senyawa alkana, hanya saja berbeda pada prioritas penomoran atom C. Aturan yang pertama, prioritas penomoran atom C dilihat dari letak ikatan rangkap yang paling dekat dengan ujung rantai C-nya. Sebagai contoh, nah, bisa diperhatikan letak ikatan rangkapnya itu condong berada di sebelah kanan, sehingga penomoran atom C-nya harus dimulai dari sebelah kanan. Nah, jadi ikatan rangkapnya itu terdapat pada atom C nomor 2. Selanjutnya kita tentukan cabangnya. Nah, lalu namanya adalah 4,4 dimetil pentena. 4,4 dimetil karena kedua cabang metilnya berada pada atom C nomor 4. Lalu 2 pentena. Angka 2-nya menunjukkan ikatan rangkapnya terdapat pada atom C nomor 2. Lalu pentena karena rantai induknya berjumlah 5 atom C, sehingga namanya pentena. Jadi nama senyawa ini adalah 4,4 dimetil pentena. Selanjutnya, jika posisi ikatan rangkapnya berada di tengah atau jarak dari kiri dan kanan ujung C-nya sama, maka prioritas penomoran atom C dilihat dari banyaknya cabang yang berada di dekat ikatan rangkapnya. Sebagai contoh, nah ini bisa dilihat ya, ikatan rangkapnya tepat berada di tengah. Jadi kita harus mencari mana cabang yang lebih banyak yang berada di dekat ikatan rangkapnya. Nah, ternyata cabang yang paling banyak berada di sebelah kanan ikatan rangkap. Jadi penomoran atom C-nya harus dimulai dari sebelah kanan. Dan nama senyawa ini adalah
3 etil, 2,5 dimetil, 3 heksena. Penjelasannya kurang lebih sama seperti contoh yang nomor 1 ya. Selanjutnya, tata nama senyawa alkuna. Senyawa alkuna adalah senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh dan terdapat ikatan rangkap 3. Nah, jadi bedanya dengan alkena, kalau alkena ikatan rangkapnya 2, kalau alkuna ikatan rangkapnya 3. Dan rumus umumnya adalah CnH2n-2. Nah, ini adalah contoh dari senyawa alkuna. Selanjutnya, aturan tata nama senyawa alkuna. Untuk aturannya itu sama dengan aturan tata nama untuk senyawa alkena. Contoh yang pertama, 2,2,5 trimetil 3 heksuna. Ibu jelaskan kembali, 2,2,5 itu menunjukkan bahwa cabang metil terdapat pada atom C nomor 2 dan nomor 5. Jadi 2 di atom C nomor 2 dan 1 di atom C nomor 5, sehingga namanya 2,2,5 trimetil. Selanjutnya 3 heksuna. Angka 3 menunjukkan bahwa rangkap 3 berada pada atom C nomor 3. Lalu heksuna. Heksuna berasal dari rantai induknya, yaitu C-nya berjumlah 6. Jadi senyawa ini bernama 2,2,5 trimetil 3 heksuna. Contoh yang selanjutnya yaitu 3 metil 1 butuna. Nah, metilnya terletak pada atom C nomor 3, lalu letak rangkap 3-nya itu berada pada atom C nomor 1, sehingga nama senyawanya adalah 3 metil 1 butuna. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga kalian paham. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.